Peringatan 1 abad NU dihadiri Megawati, Prabowo, dan Ganjar Pranowo, di mana Muhaimin Iskandar, peringatan 1 abad NU atau Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Selain berisikan sejumlah pengurus besar NU atau PBNU, ada juga Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo, dan Ketua Umum Partai. Tampak pula tokoh senior partai. Ketua Umum Partai yang hadir antara lain adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Sedangkan tokoh senior partai yang hadir antara lain Arsul Sani dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Hidayat Nur Wahid atau HNW dari Partai Keadilan Sejahtera. Ada pula Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, yang juga tokoh penting Muslimat, Badan Otonom NU. Hadir juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Presiden periode pertama Jokowi, yang juga Wapres periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, pun berada di tengah-tengah tetamu hajatan itu. Namun, yang tidak tampak adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Padahal, pendukung utama PKB adalah warga NU atau kaum Nahdliyin. Mengapa Muhaimin tak hadir di resepsi 1 abad NU? Ada apa? Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jazilul Fawait memang menyatakan belum bisa memastikan kehadiran Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam peringatan 1 abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 7 Februari tahun 2023. Kendati demikian, menurut dia pasti ada kader PKB yang menghadiri acara itu. Saya enggak tahu, ya, kedatangan Cak Imin. Tapi banyak, pasti banyak, yang hadir, kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad, tanggal 5 Februari tahun 2023. Jazilul menyatakan belum mengecek undangan yang ditujukan kepada Cak Imin. Namun, dia menyebut biasanya Cak Imin mendapatkan undangan. Saya belum cek beliau dapat undangan atau enggak. Tapi biasanya dapat undangan semuanya, ujarnya. Sebelumnya, Cak Imin sowan ke para ulama se-Nusa Tenggara Barat. Sowan Muhaimin itu dirangkai dengan peringatan 1 abad NU sekaligus menghadiri Ijtima Ulama Nusantara yang mendorong PKB segera mengumumkan Capres-Cawapres pada Maret tahun 2023. Saat tiba di Ponpes Komarul Huda Bagu, Lombok Tengah, Muhaimin dan rombongan PKB diterima secara langsung oleh ulama NTB sekaligus Mustasyar PBNU, Tuan Guru Haji, TGH, Turmuzi Badarudin. Dalam pertemuan itu, Muhaimin mendoakan Turmuzi dan meminta dibimbing. Kita bersyukur bisa melihat NU memasuki usia 1 abad, secara hijriah akan jatuh pada tanggal 7 Februari tahun 2023. Usia saya sekarang 56, berarti 1 abad NU berikutnya usia 156, sudah nggak ada saya. Moga-moga yang muda-muda menyaksikan 2 abad NU yang akan datang, kata Muhaimin dalam keterangannya, Selasa, tanggal 31 Januari. 2023, Muhaimin bersyukur dapat turut serta memperingati hari lahir NU ke-100. Ia mengakui perjalanan 1 abad NU luar biasa di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan 1 abad NU adalah momentum yang patut disyukuri karena NU telah dan akan terus mengepakkan sayap bagi kepentingan umat. Usia 1 abad NU ini patut kita syukuri karena NU telah berbakti melalui pendidikan pesantren, ajaran agama, penguatan akidah, akhlak, juga generasi penerus yang lahir dari NU, kata Muhaimin. Selain menghadiri Ijtima Ulama se-NTB sekaligus peringatan 1 abad NU, Muhaimin juga berziarah ke makam salah satu ulama di Praya, TGH lalu Muhammad Faisal. Muhaimin juga sempat silaturahim dengan pengasuh Manhalul Ulum Praya TGH lalu Habibur Rahman Faisal dan alumni Ponpes tersebut. Selama rangkaian silaturahmi itu, Muhaimin ditemani Bupati Lombok Tengah, lalu Patul Bahri. Muhaimin juga didampingi sang istri Rustini Murtado, Waketum DPP sekaligus Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, Wabendum DPP PKB Bambang Susanto, serta anggota DPR RI fraksi PKB Rano Alfat dan Muhammad Kadafi. Yeni Wahid sebut undang semua partai politik ketua panitia hari lahir 1 abad Nahdlatul Ulama Zanuba Arifah Cafsoh atau akrab dipanggil Yeni Wahid mengatakan semua partai politik diundang menghadiri puncak peringatan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar itu di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Ihwal alasan mengundang semua parpol, kata Yeni, karena usia NU lebih tua dari Republik Indonesia, sehingga
Menurutnya, Nu punya kepentingan besar bahwa semua kebijakan politik yang dihasilkan mengacu pada cita-cita organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu. Nilai-nilai yang diusung bangsa ini kami harapkan selaras dengan cita-cita kita bersama, yakni negara yang merdeka, sejahtera, dan aman untuk beraktivitas dan beribadah. Tutur Yeni Wahid di sela-sela Muktamar Internasional Fikih Perdaban 1, Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Semua cita-cita itu, kata Yeni, harus disuarakan lewat mekanisme politik yang salurannya melalui partai politik. Dari situ Nu ingin mempengaruhi semua partai politik agar nilai-nilai yang mereka usung sesuai dengan pemikiran dan visi Nu tentang bangsa dan negara Indonesia. Nu, kata Yeni Wahid, selalu memainkan peran politik kebangsaan. Hal itu juga selaras dengan penegasan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, Gus Yahya, bahwa kendati punya masa besar namun organisasinya tidak akan mengusung kandidat calon presiden mewakili lembaga, sebagai sebuah institusi, ujar Yeni, Nu tidak akan mencalonkan tokoh tertentu sehingga ketika ada dukungan pada pemilu presiden, sifatnya orang per orang atau per individu. Sehingga calon tersebut tidak bisa disebut mewakili jamiah atau lembaga Nu. Politik praktis tak boleh menyangkut pautkan dengan Nu. Kata Yeni Wahid tak menutup mata bahwa potensi kader-kader Nu luar biasa banyak dan besar. Ia mengklaim kader yang punya kapabilitas dan kemampuan untuk berperan di lini-lini strategis negara ini sangat banyak. Contohnya, wakil presiden dari Nu enggak apa-apa, tapi Nu tidak melakukan peran politik praktis, ujarnya.